Kota Jogja merupakan kota yang memiliki tata kota, tata letak yang tidak hanya menarik dari sisi fisik, tetapi juga menyimpan nilai universal kehidupan, yaitu sumbu filosofi. Kota Jogja sendiri memiliki banyak sekali keistimewaan, di antaranya yaitu memiliki banyak tempat yang dapat dikatakan sebagai saksi bisu peristiwa bersejarah di Indonesia. Salah satunya Museum Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg merupakan sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Museum ini menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Museum ini dapat dengan mudah ditemukan karena berada persis di sekitar area titik nol Yogyakarta. Sekarang, benteng ini dijadikan sebagai sebuah museum tempat cagar budaya. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini, terdapat diorama yang menjelaskan mengenai sejarah Indonesia. Benteng Vredenburg didirikan pada tahun 1970 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Berdirinya Benteng Vredenburg berkaitan erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Kekhawatiran pihak Belanda melihat pesatnya kemajuan keraton yang didirikan Sultan Hamengkubuwono I membuat pihak Belanda mengusulkan untuk membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan tersebut ditujukan Belanda dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Namun, di balik hal tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya yaitu untuk memudahkan dalam pengontrolan segala perkembangan yang terjadi dalam keraton. Benteng ini pun terletak hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya menghadap ke jalan utama menuju keraton. Atas permintaan Belanda tersebut, Sultan Hamengkubuwono I membangun benteng sederhana berbentuk bujur sangkar. Benteng ini dikelilingi oleh parit, yang mana parit ini digunakan sebagai garda pertama pertahanan, baik pada bangunan pertahanan maupun strategi peperangan. Di keempat ujungnya dibangun menara pantau yang disebut juga dengan seleko atau bastion. Seiring berjalannya waktu, Gubernur W.H. van Ossenburg, pengganti Gubernur Nicholas Hartink, pun mengusulkan agar benteng ini lebih disempurnakan. Benteng ini pun disempurnakan menjadi beton melalui dua tahap. Tahap pertama tahun 1765 dan kedua tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu berjalan dengan sangat lambat sehingga baru selesai setelah 20 tahun kemudian. Pada awalnya, benteng ini diberi nama Benteng Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1811, Benteng Rustenburg dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Namun setelah 5 tahun, Belanda pun dapat mengambil alih kembali benteng ini. Pada tahun 1867, di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang merobohkan sebagian benteng Rustenburg. Setelah itu, benteng pun diperbaiki dan diganti nama menjadi Benteng Vredenburg yang berarti perdamaian. Hal ini merupakan simbol hubungan perdamaian dan tidak ada lagi peperangan antara pihak Belanda dan Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1942, Benteng Vredenburg dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Pada masa kemerdekaan, penanganan benteng diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Namun benteng ini diambil alih kembali pada masa agresi militer satu oleh pihak Belanda dan dijadikan sebagai markas mereka. Kemudian pada tahun 1949 terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret. Pada peristiwa ini, Benteng Vredenburg berhasil direbut kembali oleh para pejuang dan dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Tahun 1992, Benteng Vredenburg resmi dijadikan museum seperti yang telah kami kunjungi beberapa waktu lalu. Tokoh di balik penetapan Benteng Vredenburg untuk dijadikan museum ini diantaranya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Dr. Daud Yusuf, Dr. Nugroho Noto Susanto, dan Dr. Fuad Hasan. Museum Benteng Vredenburg pun menjadi museum khusus perjuangan nasional hingga saat ini. Di museum ini disediakan berbagai fasilitas bagi para pengunjung seperti denah museum, toilet, musola, ruang audiovisual, serta warung makan.
Tentu sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil sehubungan dengan mengunjungi museum ini. Pelajaran ini pun terkait dengan nilai-nilai Pancasila seperti Persatuan Indonesia, di mana pada masa penjajahan, para masyarakat Indonesia saling bahu-membahu berjuang melawan para penjajah tanpa melihat suku, ras, agama, dan juga budaya masing-masing. Sikap ini menunjukkan bahwa para pejuang rela berkorban demi tanah air tercinta. Dalam proses pengambilan setiap keputusan pun harus dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Setiap orang pun saling menghargai pendapat yang ada satu sama lain seperti yang tertera pada sila keempat Pancasila. Kita sebagai warga Indonesia haruslah menjaga dan melestarikan keberadaan museum sebagai cagar budaya, agar nantinya semboyan jas merah tidak lekang dikarenakan adanya perkembangan zaman. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yuk ke Museum Vredenburg. Yuk ke Museum Vredenburg. Pelajaran berharga bagi masing-masing pribadi.